Jumat 19 Oktober 2012 sore, Cross Mobile Phone mengenalkan kembali produk terakhirnya yakni Cross A8T di Nyejev Cafe, Jalan Gatot Subroto, City Plaza Building, Jakarta. Cross A8T didukung dengan fasilitas Wi-Fi tethering dan portable hotspot dan dapat dijadikan ponsel pintar ini berlayar 3.5 inci as Android dan menawarkan pula QQ Browser, memberikan kenyamanan untuk para penggemar mobile game. Potensi Android di Indonesia masih, menurut saya pribadi, masih sangat terbuka lebar ya, karena smartphone ini kan akan tren kedepannya smartphone. Kita ketahui masih banyak di Indonesia itu yang menguasai itu adalah feature phone. Jadi peralihan masyarakat menuju smartphone ini akan membutuhkan banyak smartphone. Disinilah Android memenuhi tempatnya gitu. Keunggulan lain ponsel pintar ini adalah keberadaan FM transmitter yang cara bekerjanya seperti A2DP pada Bluetooth. Back covernya didesain sedemikian rupa dengan tekstur bergerigi sehingga tidak licin saat digenggam. Fitur-fiturnya ya sama ya seperti handphone Android lainnya gitu ya. Tapi kita ada penekanannya, kalau dari A7 kita penekanannya pada layarnya yang IPS ya, super screen sama brilliant camera. Kameranya tuh 5 megapiksel, tapi kalau A8T kita temanya itu go. Jadi go apa? Go GPS ya, go 3G 3,5G sama go foto. Pada saat kita bicara go foto itu kita lebih berbicara kepada kebiasaan anak muda. Kebiasaan anak muda di mana kita motret makanan sebelum makan, terus kita sharing dengan 3G-nya gitu kan. Terus kita juga bisa sharing bahwa saya ada di mana dengan GPS-nya. Dan itulah kebiasaan-kebiasaan baru, behavior yang muncul pada saat sebuah teknologi ditemukan dan diadopsi oleh masyarakat. Jadi ini handphone sangat cocok untuk anak-anak muda saat ini. Pada launching Cross Go Smartphone A8T ini juga dilakukan pengumuman pemenang lomba tulis dan foto panoramik yang diadakan oleh Cross Mobile Phone bagi media massa. Universitas Indonesia atau UI menyelenggarakan Gelar Ilmu UI 2012 di Balairung UI Kampus Depok sepanjang 2 hari dari tanggal 12 hingga 13 September 2012. Acara yang bertema Menjadi Universitas Riset, Wujud Sumbangsi Keilmuan Universitas bagi Bangsa dan Dunia ini dibuka oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang juga merupakan pejabat sementara Rektor UI, yakni Prof. Djoko Santoso. Acara ini juga dihadiri oleh para pimpinan UI dan para pimpinan perguruan tinggi dan peneliti se-Indonesia. Termasuk dalam rangkaian kegiatan Gelar Ilmu UI 2012 adalah pembahasan tentang hak kekayaan intelektual dalam tema besar Sukses dengan Invensi dan Industri Kreatif. Dikemas dalam talk show Sukses dengan Industri Kreatif dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan pembicara antara lain Chandra Nazarudin Darusman, Deputy Director WIPO Singapore Office, Agung Damar Sasongko dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Anton Ismail dari Komunitas Fotografi, dan Tasya Kamila, penyanyi. Gelar Ilmu ini merupakan acara 5 tahunan bagi UI yang tujuannya tentunya utamanya adalah menggelar hasil-hasil riset dan pengabdian masyarakat yang ada di universitas selama 5 tahun terakhir, 2008-2012. Dan di balik itu kita punya tujuan umum yang ini akan menjadi tujuan inti kita adalah untuk membagi dan sharing pengalaman kita kepada universitas lain yang kita undang untuk hadir dalam acara ini. Seminar Haki ini sendiri kita mengharapkan peserta yang ikut terus kemudian jadi sadar industri kreatif kita ini masih terlalu kecil. Secara umum ya, entrepreneur di kita itu juga masih kecil sekali dengan negara maju. Kita masih 0,00, sementara di luar negeri itu udah hitungan 2 digit untuk seluruh populasinya dia. Sedangkan segmen pasar kita kan sangat besar sekali. Nah, kita harapkan yang ikut sekarang jadi merasa ada peluang sebenarnya yang masih bisa mereka ikuti dan mereka masuki, dan industri kreatif ini sangat-sangat tidak terbatas. Itu bisa masuk ke semua lini dan itu memang betul-betul bisa menumbuhkan perekonomian dan memecahkan mungkin salah satu masalah ekonomi yang ada di kita. Jadi saya harapkan betul-betul yang kita sasar yaitu siswa SMU dan mahasiswa yang betul-betul usia produktif dan pikirannya juga betul-betul kreatif, itu betul-betul terlibat di industri kreatif ini. Dan mereka juga sadar tentang pelindungan hak haknya tentunya. Kita harus meningkatkan terus ya budaya menghargai orang lain gitu ya, agar supaya seperti saya bilang tadi bahwa para
para pencipta, para pembuat karya cipta itu harus bisa hidup dari profesinya ya. Tetapi sekali lagi kan dengan perkembangan teknologi kita harus mencari solusi bagaimana di satu pihak masyarakat itu dengan mudah dapat mengakses karya cipta, di lain pihak si pembuat karya cipta itu dihargai. Nah ini sekarang sedang terus-menerus kita cari bagaimana caranya mengatur kedua hal tersebut. Talk show ini cukup menarik minat masyarakat untuk hadir. November 2012 di Gold Room Gedung UOB Jakarta, HTC meluncurkan Windows Phone pertama yang berciri khas, yakni Windows Phone 8X dan 8S. Kedua smartphone tersebut menghadirkan sistem operasi terbaru Windows Phone 8 dan desain berkarakter, yang dilengkapi audio berkualitas studio dengan dukungan Beats Audio dan kemampuan kamera yang canggih. Windows Phone 8X selain menampilkan Beats Audio, juga menawarkan audio amplifier yang unik untuk memperkuat audio jack 3.5 mm dan speakernya. Kedua ponsel pintar ini berkamera 2.1 megapiksel di bagian depan dengan aperture fokus 2.0, 88 derajat ultra wide angle, dan berkamera belakang 8 megapiksel. Windows Phone 8X dan 8S hadir dalam beragam warna. Dalam acara ini, HTC memperkenalkan pula ponsel pintar HTC One X Plus, penyempurnaan dari smartphone HTC One X, dan sudah ber-OS Android Jelly Bean. HTC One X Plus menggabungkan desain berkarakter serta pengalaman kamera yang canggih dan audio yang otentik dengan peningkatan kinerja, umur baterai lebih lama, dan kapasitas internal storage lebih besar. Untuk Windows Phone 8X dan HTC One X Plus itu menyasar kelas premium yang agak di atas ya. Konsumen-konsumen yang memang ingin terlebih dahulu mempunyai produk-produk yang mumpuni, tidak ada kompromi. Sementara Windows Phone 8S itu menyasar segmen kelas menengah ya, yang mau mengorbankan sedikit dari sisi fitur tetapi tetap kepingin kualitas yang baik. Di acara launching produk ini hadir sebagai pembicara antara lain senior fotografer jurnalistik Arbain Rambe dan penyanyi Tompi. Ya pemirsa, demikian jumpa kita kali ini di Trend Techno, dan juga bagi Anda yang ingin mengirim kritik dan juga saran, silahkan kirim ke trendtechno@metrotvnews.com. Kita ketemu lagi minggu depan dan salam Techno. Sampai jumpa.